Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dibuang istri dan mertua, bagian 17. Abbas membiarkan Fiona memasangkan dasi kepadanya. Saat itu terlintas dalam benak Abbas mengenai keluarga Irwan. Ia tiba-tiba penasaran dengan kejahatan yang dilakukan keluarga Irwan. Kalau boleh tahu, keluarganya Pak Irwan sejahat apa sih? Sampai-sampai, beliau nggak warisin hartanya buat mereka. Malah orang asing kayak aku yang dapat, imbuh Abbas. Hanya dalam hitungan detik, Fiona selesai memasangkan dasi Abbas. Saya akan memberitahukan semuanya secara detail pada Anda, Tuan. Anda mau tahu mulai dari siapa? Balasnya. Istrinya Pak Irwan, Bu Ingrid? Tukas Abbas. Nyonya Ingrid selingkuh dari Tuan Irwan, dia bahkan diketahui selingkuh dengan 3 orang lelaki. Dari penelusuran Tuan Irwan, Nyonya Ingrid sering menghabiskan uangnya untuk para selingkuhannya itu. Dari sana pula diketahui, kalau semua selingkuhannya adalah berondong, ungkap Fiona panjang lebar. Ternyata ada orang yang nasibnya lebih parah dariku, komentar Abbas. Yang kedua ada putra pertama Tuan Irwan, yaitu Tuan Aska. Semua orang tahu, kalau dia ringan tangan pada istrinya. Dia juga berselingkuh dari istrinya itu. Saya juga heran, sampai sekarang Nyonya Kalina masih tetap bertahan dengan rumah tangganya, kata Fiona. Mungkin Mbak Kalina bertahan demi anaknya, cetus Abbas. Mungkin begitu, Fiona menanggapi singkat. Dia melanjutkan, putra kedua ada Tuan Dino. Dia yang paling parah, karena Dino diketahui sebagai pecandu, sering berkelahi, dan bahkan pernah dicurigai membunuh orang. Pupil mata Abbas membesar, pantas saja kemarin Mila datang meminta maaf kepadanya. Ternyata, pacarnya Dino modelnya separah itu. Abbas terdiam, dia merasa kasihan dengan Irwan. Saya akan membayar semua barang ini dulu, Tuan. Nanti yang terakhir, akan saya teruskan dalam perjalanan. Soalnya tidak baik kalau Anda datang terlambat, ucap Fiona. Tentu saja. Kau punya uang. Belum sempat Abbas menyelesaikan perkataannya, Fiona beranjak begitu saja ke meja kasir. Abbas memiringkan kepalanya. Aku tidak yakin kalau aku adalah tuannya, gumamnya sembari melangkah menuju pintu keluar. Lalu dia masuk ke mobil lebih dulu. Tak lama kemudian, Fiona keluar dari butik. Dia masuk ke mobil sambil membawa barang belanjaan tadi. Maaf. Aku lupa membawa barang-barangnya, ujar Abbas. Tidak apa-apa, Tuan. Memang sudah tugas saya membantu Anda, tanggap Fiona. Abbas mengerutkan dahinya. Terlintas dalam benaknya kalau Fiona bukanlah manusia, melainkan sebuah robot yang sudah disetting sedemikian rupa untuk menjadi sekretaris. Kinerjanya benar-benar bagus, Abbas sampai dibuat kagum. Hening menyelimuti suasana dalam perjalanan, sampai tiba-tiba Fiona bicara. Yang ketiga ada Tuan Ferry. Kalau dilihat-lihat, dia mungkin putra Tuan Irwan yang paling patuh dan baik. Padahal kenyataannya, dia yang paling berbahaya. Tuan Ferry manipulatif dan sering korup, Tuan Irwan beberapa kali mengetahuinya memakai uang sumbangan untuk panti asuhan, cetus Fiona. Abbas memperhatikan Fiona, padahal tadinya dia nyaris lupa dengan kelanjutan penjelasan gadis itu. Namun seprofesional itulah sosok Fiona. Kasihan sekali Pak Irwan. Sekarang aku mengerti, kenapa dia menyerahkan warisannya padaku. Abbas menghela nafas panjang. Tuan Irwan sudah bersikap lebih dari baik pada mereka, Tuan. Yaitu dengan cara melindungi keluarganya dari polisi. Nampaknya, menyerahkan warisannya padamu, merupakan hukuman yang diberikan Tuan Irwan kepada keluarganya, balas Hadi. Sebagai penguasa hukum Irwan, dia tentu mengetahui masalah yang terjadi. Selang sekian menit, mereka tiba di tempat tujuan. Mari, Tuan. Temuilah semua karyawanmu, mereka pasti sudah menunggu, kata Fiona. Abbas mengangguk, dia berjalan mengikuti Fiona dari belakang. Sedangkan Hadi berjalan tepat di sampingnya, Abbas diantar ke kantor direktur utama. Abbas diperkenalkan pada seluruh karyawan yang sudah berkumpul. Mereka menyambut kedatangan Abbas dengan sangat ramah, beberapa dari mereka bahkan saling bergantian menyalami Abbas.
Sungguh di luar ekspektasi Abbas. Karena awalnya, dia mengira kedatangannya akan mendapat pertentangan. Kenalkan saya Aldo, Tuan. Saya adalah manajer utama di sini. Saya harap, Tuan bisa membawa perusahaan ini jaya lagi, kata Aldo. Iya, aku Abbas. Gak usah panggil Tuan. Panggil Mas aja gitu, yang lain juga ya, sahut Abbas pelan. Baik, Mas Abbas. Semua orang menjawab serentak. Mereka sumringah sekali, seakan-akan Abbas adalah sosok yang mereka nanti sejak lama. Abbas tersenyum singkat, dia sebenarnya merasa aneh dengan sikap semua karyawan itu. Setelah berkenalan, Abbas masuk ke ruang direktur utama. Aku tidak menyangka semua orang akan menyambutku begitu, ucap Abbas. Hadi dan Fiona bertukar pandang, membuat Abbas kian penasaran. Tuan Abbas, sebenarnya semua perusahaan Tuan Irwan sedang mengalami masa krisis. Karena saat Tuan Irwan sakit, Tuan Ferry sempat mengambil alih perusahaan. Sebelum semua warisan diserahkan padamu, ungkap Hadi. Apa? Abbas kaget sekali, mengelola bisnis yang sudah sukses saja bingung, apalagi jika dirinya harus mengatasi krisis perusahaan. Terlebih, Abbas bukanlah orang berpendidikan. Saat SMA juga, dirinya dikenal bodohnya tak ketolongan, cuman tampangnya saja yang rupawan. Abbas memegangi kepalanya. Belum juga mulai, dia sudah pusing duluan. Kenapa kalian tidak memberitahuku sejak awal? Pantas saja keluarga Pak Irwan gak ada yang datang ngelabrak aku, kata Abbas yang cemas. Karena inilah keinginan terakhir Tuan Irwan. Dia sangat percaya pada Anda, sahut Fiona. Setelah bicara banyak pada Anda, saya tahu alasannya kenapa. Saya juga percaya pada Anda, Tuan. Sambungnya. Pertama-tama, berhentilah memanggilku Tuan. Terutama kau, Mas Hadi. Tegas Abbas, perasaannya mendadak berubah jadi kalut setelah mengetahui fakta tentang pekerjaan. Maaf. Tapi ya sudah kalau itu maumu. Aku akan memanggilmu Mas Abbas, tanggap Hadi. Abbas tak menanggapi, dia tampak mengacak-acak rambutnya frustasi. Anda tenang saja, Tuan. Saya akan membantu Anda, cetus Fiona. Dia masih saja memanggil Abbas dengan sebutan Tuan, akan tetapi sepertinya Abbas tak mau peduli lagi. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Abbas sembari mengulurkan kedua tangan ke depan. Pertama-tama, aku ingin memberitahu perihal seberapa harta yang Tuan miliki. Selain segala properti yang sudah aku sebutkan. Kata Mas Arif, Tuan Irwan sempat memberikan kunci berangkas padamu kan? Nah, itulah salah satu simpanan Tuan Irwan. Kau harus segera memeriksanya ke rumah beliau, tutur Hadi. Oke, lalu? Bagaimana dengan perusahaan ini? Aku tidak tahu harus berbuat apa, keluh Abbas. Kalau itu aku tidak punya wewenang, Mas. Yang dapat amanahkan kamu. Jadi kau yang harus mengambil keputusan, balas Hadi tenang. Karena tak mendapat jawaban dari Hadi, Abbas lantas menatap Fiona. Berharap gadis itu bisa membantu. Tugas saya di sini hanyalah untuk membantu Anda, Tuan. Membangkitkan perusahaan kembali ke kejayaan, tentu itu adalah tugas seorang pemimpin, imbuh Fiona. Abbas membisu, dia sepertinya perlu waktu untuk mencerna semuanya. Apalagi, jika harus membangkitkan perusahaan Irwan lagi. Tugasku sudah selesai. Aku pamit pergi, Mas. Ujar Hadi sembari berdiri. Iya, terima kasih, sahut Abbas lemas. Semangat, Mas Abbas. Aku yakin Mas bisa. Kalau ada apa-apa, hubungi aku ya, balas Hadi. Abbas hanya menanggapi dengan anggukan malas. Tuan sebaiknya tenangkan diri dengan minuman, Anda mau minum apa? Biar saya pesankan pada OB yang bertugas, tawar Fiona. Kopi aja, yang pahit sekalian. Jawab Abbas. Baik, Tuan. Mohon tunggu sebentar, Fiona segera keluar dari ruangan. Kini Abbas sendirian. Dia mencoba menenangkan diri dan berusaha menerima semuanya. Lagi pula, dirinya sudah terlanjur bersedia menerima semua warisan dari Irwan. Tak lama kemudian, seorang OB datang. Betapa kagetnya Abbas, tatkala menyaksikan OB itu adalah Wildan. Lah, kau kerja di sini, dan? Timpal Abbas.
Ini kopinya, Tuan. Diminum ya, Wildan meletakkan kopi ke meja. Apaan sih? Nggak lucu, protes Abbas. Dia kesal mendengar Wildan memanggilnya Tuan. Suasana hatinya sedang buruk, dan Wildan mencoba main-main dengannya. Wildan terkekeh. Kan kamu memang bosku, Kak. Tanggapnya. Semua ini membuatku pusing, dan... ungkap Abbas sembari menghempaskan dirinya ke sofa. Kenapa? Uangnya kebanyakan ya? Bagi ke aku aja sedikit, Kak. Lumayan buat bayar uang sekolah adikku, ucap Wildan. Kamu beneran mau? Aku kasih semuanya aja nih langsung. Soalnya aku merasa nggak pantas, sahut Abbas. Wah, kalau semuanya, aku nggak bisa, Kak. Bebannya besar itu, lagian kan amanahnya dikasih ke Kak Abbas. Pak Irwan sudah sangat mempercayaimu. Kalau Kak Abbas sayang dan menghormati Pak Irwan, setidaknya berjuanglah buat beliau, tutur Wildan. Sebagai teman, dia berusaha menenangkan Abbas. Kau benar, tapi aku bingung harus bagaimana? Membuat perusahaan yang mengalami krisis, menjadi jaya. Aku ini bodoh pas sekolah, dan mana paham soal bisnis, strategi, atau apalah itu. Abbas mengeluarkan segala keluh kesahnya. Ya sudah, Kak Abbas belajar pelan-pelan. Aku yakin pasti bisa, karena pas usaha cukur dan pijat aja bisa kan? Ujar Wildan. Benar juga ya, pikiran Abbas mulai terbuka. Terlebih dia punya Fiona, Hadi, dan karyawan lainnya untuk membantu. Bicara dengan Wildan membuat Abbas merasa lebih baik, dia lantas menoleh ke arah temannya tersebut. Wildan terlihat sudah rebahan di sofa sambil bermain ponsel. Katanya aku bosmu, kok, kau nggak ada hormat-hormatnya? Timpal Abbas. Lah, jadi aku begini salah juga, kah? Balas Wildan seraya merubah posisi menjadi duduk. Bacot kau. Oh iya, bukannya kau katanya kerja jadi fotografer? Loh kok ini malah jadi OB? Selidik Abbas penasaran. Pekerjaanku banyak, Kak. Fotografer iya, OB juga, pelayan, terus kadang ikut ngangkut barang di pasar, jawab Wildan. Pembicaraannya dan Abbas kini menjadi ajang sesi curhat. Emang kamu nggak capek? Buat apa sih kau bekerja sekeras itu? Berlebihan tahu nggak, tukas Abbas. Mau bagaimana lagi? Aku ini kan sandwich generation ya, Kak. Uang dari hasil kerjaku itu, bahkan sering nggak cukup loh buat biayain keluarga. Terus yang Ujang bilang, kalau kau dapat pekerjaan kotor itu bagaimana? Kau sudah berhentikan? Masih, Kak. Tapi panggilannya nggak setiap waktu. Kalau orang lagi butuh aja, kata Wildan. Sudah. Kau kerja di sini aja, jadi karyawanku. Gimana? Tawar Abbas. Lah, ini aku kan sudah jadi karyawanmu, Kak. Sahut Wildan. Maksudnya nggak jadi OB lagi loh, karyawan kantoran gitulah. Yang sering kerja di depan komputer, sekalian bantu-bantu aku juga, gimana? Maaf, Kak. Kayaknya nggak bisa deh. Aku memang butuh kerjaan dan uang, tapi jadi karyawan itu kerjanya di bawah tekanan dan monoton. Bukan gayaku, aku mending nyapu dan ngepel ajalah di sini. Otakku nggak perlu capek-capek mikir, Wildan menjelaskan panjang lebar. Harusnya kau senang karena sudah aku tawari kerjaan. Katanya kuliah, komentar Abbas. Aku kuliah, Kak. Tapi jurusan perfilman, jauh banget lah kerjaannya sama kerjaan kantoran. Gimana kalau kau tawari Kang Ujang aja? Dia pasti mau tuh, saran Wildan. Nanti aku pikirkan deh, bilang aja ke Ujang dulu. Abbas menyesap kopi buatan Wildan, pikirannya bertambah tenang. Dia mencoba menggunakan otaknya, untuk mencari jalan keluar atas kekrisisan perusahaan Irwan. Kebetulan ada 3 bisnis milik Irwan. Pertama ada bisnis tekstil, kedua produk makanan, dan terakhir adalah produksi karet. Ketiga bisnis itu mengalami krisis, akibat ulah Ferry yang memimpin semena-mena. Karena dia juga, karyawan di perusahaan berkurang 50%. Tidak heran, kenapa para karyawan yang tersisa, sangat senang dengan kehadiran Abbas.
Sosok Abbas seperti secercah cahaya dalam kegelapan bagi mereka. Setelah bicara panjang lebar, Wildan pergi meninggalkan ruangan Abbas. Kini Abbas sendirian di ruangan. Ia terdiam cukup lama, namun tahu kalau dirinya tidak akan maju kalau terus diam saja. Abbas meminta Fiona mengumpulkan berkas bukti mengenai kekrisisan perusahaan. Gadis itu lantas membawakan berkas yang diinginkan Abbas. Bisnis produksi karet lagi mandek, karena tidak ada dana untuk membeli bahan mentahnya dari pabrik. Sedangkan bisnis produk makanan adalah yang terparah. Karena kerugian yang parah, sisa produk makanan kami bagikan saja pada karyawan dan warga sekitar. Kerugian perusahaan tekstil ini juga parah, karena masalah bahan baku, jelas Fiona panjang lebar. Abbas hanya diam dan fokus melihat berkas yang ada di tangannya. Ia mendengus kasar. Abbas tidak habis pikir, bagaimana perusahaan yang tadinya sukses sekali, sekarang menjadi krisis. Sebenarnya apa yang dilakukan keluarganya Pak Irwan, sampai semua bisnisnya jadi hancur begini? Abbas merasa tidak habis pikir. Mereka hanya mengambil keuntungan, Tuan. Uang yang sudah dihasilkan itu, tidak mereka gunakan lagi untuk membeli bahan baku. Jadi usahanya mandek seperti sekarang, kata Fiona. Ia menggigit bibir bawahnya dan melanjutkan, karena itu pula, semua pabrik di pelosok negeri sudah enggan bekerja sama dengan kita. Jadi bisa dibilang, akan sangat sulit jika kita ingin membangkitkan bisnis ini kembali. Kau benar, apalagi jika bisnisnya dipimpin orang sepertiku. Abbas menghela nafas panjang, ia mencengkeram kepalanya lagi karena berusaha berpikir jernih, agar solusi terbaik dapat dirinya temukan. Beritahu aku, Mbak Fiona. Apa kau punya usul? Ujar Abbas, perlahan dia tatap Fiona yang masih berdiri di depannya. Saya tidak tahu, Tuan. Saya, Umumu Birapasi, Mbak. Potong Abbas sembari melipat tangan ke depan dada. 24 tahun, ungkap Fiona. Kita seumuran dong. Jadi santai saja sama aku. Tuan, Taon, kamu itu kaku sekali. Timpal Abbas. Fiona tersenyum singkat. Dia menyahut, sudah seharusnya seorang bawahan bersikap begitu, Tuan. Kau memang keras kepala sekali, kritik Abbas. Fiona lagi-lagi tersenyum, dia tidak terlihat marah sama sekali terhadap sindiran Abbas yang belak-belakan itu. Kalau Tuan ingin menemukan ide, sebaiknya adakan rapat saja sama karyawan. Lewat sana, Anda juga bisa bertukar pikiran dengan semua orang, usul Fiona. Benar juga. Kalau begitu, suruh semua orang bersiap untuk melakukan rapat. Titah Abbas. Baik, Tuan. Fiona membungkuk sejenak, kemudian segera keluar ruangan. Selang 1 menit, Fiona kembali. Dia mengantarkan Abbas pergi ke ruang rapat, di sana semua karyawan sudah berkumpul. Langkah Abbas tiba-tiba berhenti, tepat di depan pintu ruang rapat, membuat Fiona sontak terheran. Ada apa, Tuan? Tanya Fiona. Tunggu sebentar. Aku mendadak gugup, jawab Abbas. Ia menghembuskan nafas dari mulut beberapa kali. Fiona refleks terkekeh melihat kelakuan Abbas. Namun saat Abbas menoleh ke arahnya, wajah Fiona kembali ke mode datar seperti biasa. Sudah siap, Tuan? Tanya Fiona. Kau tadi tertawa ya, timpal Abbas. Fiona tak menghiraukan, ia memilih membukakan pintu untuk Abbas. Lelaki itu lantas masuk ke dalam ruang rapat, dia segera duduk ke kursi direktur utama. Semua orang berdiri untuk menyambut kedatangan Abbas. Ketika Abbas duduk, maka mereka akan ikut duduk. Hening menyelimuti suasana. Abbas yang tak tahu apa-apa, hanya diam. Padahal dialah yang menyuruh semua orang untuk berkumpul. Fiona yang tahu harus bagaimana, segera berbisik, bicaralah, Tuan. Ah. Iya. Benar juga, Abbas benar-benar terlihat seperti seorang pemula. Bersambung.